Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari Prodi Akuntansi Syariah. Dan baiklah, perkenalkan, nama saya Aditya dari Program Studi Akuntansi Syariah. Dan perkenalkan, nama saya Hamsa dari Prodi Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang Rancang bangun ekonomi Islam. Dalam ekonomi, kita mengenal adanya ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional hanya berorientasi pada kehidupan duniawi saja dan sama sekali tidak memasukkan Tuhan serta bertanggung jawab manusia di akhirat. Sementara ekonomi Islam justru dibangun atas prinsip-prinsip religius berorientasi pada kehidupan dunia dan sekaligus kehidupan akhirat. Secara umum, prinsip ekonomi Islam dibagi menjadi 3. Bagian yang pertama yaitu prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yaitu tauhid atau keimanan, adil atau keadilan, nubuwah atau kenabian, khilafah atau pemerintah, dan mat atau hasil. Dari kelima nilai universal tersebut dibangunlah 3 prinsip derivatif, yaitu multi-type ownership atau kepemilikan multijenis, freedom to act atau kebebasan bertindak atau berusaha, dan social justice atau keadilan sosial. 5 nilai universal tersebut memiliki fungsi seperti fondasi layaknya sebuah rumah atau sebuah bangunan. Ketika mereka memiliki fondasi yang kuat, maka bangunan tersebut akan menjadi kuat, dan begitu sebaliknya. Begitu pula dengan ekonomi Islam. Ketika ekonomi Islam mempunyai fondasi yang kuat, maka perekonomian tersebut akan menjadi kuat. Baiklah, dari 5 nilai universal tadi, yang pertama adalah tauhid atau keesaan Allah, memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Artinya, apapun yang kita lakukan di dunia nantinya akan mendapatkan balasan. Yang kedua adalah adil atau keadilan, di mana keadilan memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Artinya, ketika kita berhubungan dengan manusia lain, kita harus bisa berbuat adil. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain atau kita menzalimi orang lain. Ketiga adalah nubuwah atau kenabian, di mana kita harus menjadikan sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas, yaitu fatoha atau amanah. Yang keempat adalah khilafah atau pemerintah. Peran pemerintah dalam memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Dan yang kelima adalah ma'ad atau hasil, di mana dalam Islam laba atau hasil yang diperoleh di dunia juga akan menjadi laba di akhirat.
Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu memiliki fungsi sebagai tiang, di mana fungsi tersebut merupakan fungsi turunan dari nilai-nilai universal. Yang pertama ada multi-type ownership atau kepemilikan multijenis, di mana multi-type ownership adalah turunan dari nilai tauhid dan adil. Islam mengakui kepemilikan secara pribadi, negara maupun kepemilikan campuran. Namun kepemilikan primer tetap kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah freedom to act atau kebebasan bertindak atau berusaha, di mana freedom to act merupakan turunan dari nilai nubuwah, adil dan khilafah. Nilai ini memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk bermuamalah. Dalam bermuamalah, manusia diwajibkan untuk meneladani sifat Rasul, yaitu sidik, amanah, fatona, dan tabligh. Kita juga tetap harus menghitung tinggi nilai keadilan dan taat terhadap aturan yang berlaku dalam pemerintah agar tidak terjadi distorsi dalam perekonomian. Selanjutnya yang ketiga yaitu social justice atau keadilan sosial, di mana social justice merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'at. Nilai ini memiliki arti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok dan terciptanya keseimbangan sosial, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Baiklah, tadi kita sudah bicara mengenai fondasi dan tiang. Sekarang kita akan berbicara mengenai atap. Jika tadi fondasi terdiri dari 5 universal, yaitu tauhid, keadilan, khilafah, dan nubuwah, serta ma'at. Prinsip dari tiang yang terdiri dari multi-type ownership, freedom to act, social justice. Yang selanjutnya kita akan berbicara mengenai atap. Nah, fungsi atap dalam sebuah bangunan adalah untuk melindungi, di mana nilai yang berfungsi untuk melindungi bangunan dari ancaman pihak luar. Dalam ekonomi Islam adalah akhlak, di mana akhlak merupakan sikap manusia dalam bertingkah laku yang diharapkan sesuai dengan teori dan sistem ekonomi Islam. Artinya, perilaku yang kita lakukan atau perilaku yang kita jalankan harus selaras dengan ajaran dalam Islam, harus sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Dari pembahasan tadi kita berbicara mengenai rancang bangun ekonomi Islam, di mana ketika kita berbicara mengenai sebuah rancang bangunan, maka kita akan berbicara mengenai fondasi, tiang, dan juga atap. Seperti itu juga ketika kita berbicara mengenai ekonomi Islam, sebagai fondasinya kita ada 5 nilai universal yang nantinya akan menjadi teori ekonomi Islam, yaitu ada tauhid, khilafah, ma'at, dan adil. Yang kedua, kita akan berbicara mengenai tiang atau fondasi. Pada tiang ini adalah dijadikan sebagai prinsip-prinsip Islam, yaitu multi-type ownership, freedom to act, dan social justice. Terakhir, kita berbicara mengenai atap. Nah, atap di sini adalah perilaku Islam dalam bisnis dan ekonomi, atau tercermin dalam sebuah akhlak. Itulah tadi paparan dari materi kelompok kami. Ila liqoi. See you next time. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.